Podcast Gigiku, cerpen kamu. Aku menendang batu kecil yang tergeletak di trotoar di depan kantorku karena kesal. Secara ajaib tidak ada orang atau kendaraan yang terkena tolakannya, meskipun jalan itu cukup ramai. Batu kecil itu meluncur mulus ke seberang jalan dan mengenai sebuah tong sampah besi yang membuatnya berdentang. Seorang wanita berjilbab kuning yang sedang berjalan di dekat tong sampah itu kaget. Aku cepat-cepat membuang muka, tidak ingin tertangkap basah. Sudah hampir 30 menit aku menunggu ojol yang kupesan tetapi belum juga datang. Gara-gara ojol sialan itu yang sedari tadi bilang, "Sudah dekat pak, sudah dekat." Aku bakal terlambat sampai rumah. Pasti Lastri ngomel-ngomel lagi, cemberut dan menggerutu, nyerocos sampai pagi. Sekarang sudah pukul 7 sore, lampu jalan telah dinyalakan. Jam kerjaku telah lama berakhir, orang-orang sudah mulai pulang, dan kantor sepi. Aku lembur hari ini, tetapi Lastri tidak akan pernah mengerti. Apa aku telepon taksi saja? Taksi mungkin akan lebih cepat datang ketimbang ojol tukang ngaret. Membayar lebih mahal akan lebih baik daripada mendengar orang yang menggerutu sepanjang malam. Namun, aku bakal rugi 2 kali kalau ternyata Lastri malah marah karena mengira aku menghambur-hamburkan uang. Biarlah, aku tunggu saja ojol sialan itu. Sejak melahirkan 3 tahun lalu, Lastri menjadi mirip kucing garong. Cepat sekali naik darah. Kalau aku terlambat pulang, dia marah. Handuk lupa aku jemur, dia marah. Bahkan kalau aku bermalas-malasan di hari Minggu, dia seperti akan membakar rumah. Padahal kapan lagi aku bisa istirahat jika bukan hari Minggu? 3 tahun bukan waktu sebentar untuk bertahan dengan seseorang yang berkelakuan seperti itu. Aku capek hati, capek fisik, capek segala-galanya. Saat melirik ke kiri, aku melihat sebuah kerikil lagi. Karena kesalku makin menggumpal, ku tendang lagi batu kecil itu. Hanya saja kali ini, aku menendangnya ke arah gerbang kantor. Suara batu yang menghajar gerbang besi itu membuat 2 satpam yang ada di dalam keluar. Aku cukup kaget ketika 2 wajah beringas itu muncul menanyakan padaku siapa yang melempar kantor dengan batu. Ketika aku berbalik menghadap ke jalan, aku sangat terkejut ketika mendapati seorang perempuan berdiri di seberang jalan di bawah lampu berwarna kuning yang temaram. Ia melambai-lambai padaku, tersenyum sangat sumringah. "Gus, Agus!" Aku mengenal gadis itu. Namanya Rizka. Ku kenal saat SMA. Aku mengenalinya dalam sekali lirik. Bukan karena ingatanku yang baik, tetapi karena wajahnya yang tidak berubah. Aku tidak ingin berbohong atau melebih-lebihkan, tetapi wajah gadis itu masih sama seperti 15 tahun yang lalu. Seolah-olah waktu tidak memberikan efek apapun padanya. Mataku sudah kadung bertumbukan dengan matanya, sehingga aku tidak bisa berpura-pura tidak melihatnya. Payah, aku tadi selain terkejut karena melihatnya, juga refleks tersenyum seperti kebiasaanku saat ada orang melambaikan tangan. Aku tidak bisa menghindar lagi. Kini, hanya jalan raya selebar 7,5 meter itulah yang memisahkan kami. Jalanan masih ramai. Rizka tidak bisa menyeberang. Aku sempat berpikir untuk lari bersembunyi ketika ada mobil besar lewat. Aku benar-benar gak ingin bertemu dengannya. Lalu benar saja, sebuah truk besar lewat. Tetapi aku malah diam saja. Sesaat sebelum truk itu melintas, aku masih melihat Rizka berdiri di seberang jalan. Tetapi ketika truk itu kembali berlalu, tubuh Rizka menghilang. Aku terpaku. Kemana dia? Aku memandang ke sekeliling, mencari sosoknya yang tadi berdiri di seberang jalan. "Hai Gus."
Sebuah sapaan dan tepukan membuat jantungku melompat. Rizka mendadak muncul di belakang punggungku. Bagaimana caranya gadis itu sampai di sini tanpa aku menyadarinya? Aku masih terpaku, bergeming. Debar jantungku seolah bisa mengalahkan ramainya lalu lintas di sore ini. Kok kayak lihat hantu? Ludahku tiba-tiba terasa seperti banjir yang menggenang di dalam mulutku. Dan aku refleks menelannya. Entah kenapa, aku merasa ludahku berubah pahit. Selama 15 tahun aku tidak pernah bertemu dengan Rizka karena dia ada di dalam tahanan. Gadis bertubuh kecil itu divonis 15 tahun penjara karena terbukti membunuh kawan sekolah kami sendiri. Dia mendekam di penjara anak. Lalu kabarnya dia dipindahkan ke penjara khusus wanita setelah lebih dewasa. Aku tahu kabar itu dari kawan-kawanku. Aku sendiri setelah kejadian itu tidak pernah ingin mengetahui kabarnya. Kamu gak tahu ya? Aku sudah ngikutin kamu seminggu loh. Soalnya aku kangen sama kamu, Gus. Masa kamu gak kangen sama aku? Aku kesepian, Gus. Awalnya aku mau marah. Setelah keluar aku mau mencarimu. Aku mau membunuh kamu. Kamu mengabaikanku. Tapi surat-surat kamu datang. Itu surat dari kamu kan, Gus? Surat yang dikirimkan padaku itu mirip, Gus. Mirip dengan surat kaleng 15 tahun yang lalu yang bilang kalau Ayu itu hamil sama kamu. Aku ingat tulisan tangannya, Gus. Kamu kan yang nulis? Aku gak bego-bego amat kok, Gus. Caranya berbicara masih seperti dulu, waktu masih remaja dan pembunuhan itu belum terjadi. Aku merasa dia imut sekali ketika berbicara dengan nada manja seperti itu. Namun kemudian ketika aku melihat jasad Ayu yang dia tikam entah berapa kali di gudang sekolah, nada bicara itu terasa berubah mengerikan. Kamu jangan takut, Gus. Kamu juga jangan ingat terus sama Ayu dong. Aku gak sengaja waktu itu. Aku cuma menusuknya 20 kali kok. Dia aja yang orangnya cepat mati. Lagian berani-beraninya dia mencuri Agusku. Kamu kan cuma punya aku saja. Setelah aku bertemu istrimu, aku tahu yang kamu rasakan. Singa pun akan hilang taringnya hidup dengan perempuan seperti itu. Jadi, aku tahu. Kamu menginginkanku melakukan itu padanya kan? Seperti pada Ayu. Dulu kamu takut tanggung jawab kan? Sekarang aku pun melakukan lagi untukmu. Aku melenyapkan semua kebisingan ini. Dia mengulurkan amplop itu. Aku mengambilnya. Aku menggesek dengan ibu jari dan telunjuk untuk meraba isinya. Lalu Rizka pergi meninggalkanku. Aku membuka isi amplop yang tidak direkatkan itu. Isinya sebuah foto Polaroid. Foto Maya dan Lastri bersimbah darah terpampang di sana. Berbagai cerita ada di sini. Podcast Sikiku. Cerpen Kamu. Are you afraid of the dark? Are you scared?